itu teman-teman. Harus ngopi sianida dulu gitu maksudnya mungkin. Bisa jadi, bisa jadi. Jangan memframing karena jatuhnya dosa loh. Kalian mau berdosa? Ya artinya kan begini Bu, ya. Kita berbicara fakta dan realita. Hukum di dalam kekristenan itu tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Coba kita bandingkan dengan Islam ya. Coba sekarang kita bandingkan dengan Islam. Lalu bagaimana dengan Islam? Wanita, istri, seorang istri yang di KDRT tidak dikasih nafkah baik batin, lahir dan lain sebagainya, lalu kemudian minta cerai kepada suaminya. Ini boleh kalau dalam Islam. Boleh meminta cerai kepada suaminya lalu diceraikan. Nah, pihak istri ini boleh menikah lagi dengan laki-laki lain setelah masa iddahnya selesai. Itu di dalam Islam, Bu. Jangan bawa dulu kejaranmu. Nanti aku aku bilang nanti kamu marah-marah kan? Jangan dulu. Karena memang di kalian kan dibolehkan poligami, kami enggak. Jadi jangan dulu ya. Ke konteks ini aja dulu kita. Ya, Oh, setuju? enggak mau. Enggak Setuju? mau. Ya udah enggak apa-apa. Saya cuma menjelaskan kalau di Islam itu boleh seperti itu, Ibu. Lanjut, Bang Andi. Jadi intinya tadi ya yang di bawah, firman Tuhan Kristen itu absolut dan konsisten. Dan kita umat ciptaannya. Iya Bu, mana Bu datanya Bu tadi anjuran pernikahan di dalam gereja Bu, pertanyaan saya Bu. Bang Forum sabar. Karena yang di bawah ini tadi nanya nanti takut itu lagi. Jangan hiraukan yang di bawah. Ya udahlah Kan kalau diskusinya lagi di atas. Ini aku bacakan nih. Kejadian 2 ayat 24. Jadi jangan paksakan ya Bang Forum bahwa yang di pikiranmu itu harus di gereja, enggak. Tapi beginilah datanya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Caranya Itu. bagaimana Bu? Caranya? Caranya menikah. Ya di gereja lah, itu kan peraturan kekristenan. Oh, jadi kekristen yang buat aturan gitu ya? Kan Kristen itu kan ibadahnya di mana? Tubuh Kristus itu di mana? Di gereja kan? Iya. Iya, Berarti bukan ajaran Yesus ya? Ajaran Yesus dong. Gimana mungkin ajaran Yesus? Yesus nggak pernah mencontohkan kok. Jadi gini Bang Hendi, nggak mungkin dong orang Kristen menikah di kali sana, apa di rumah kontrakan sana, enggak dong. Karena Ya kita tapi kan Yesus itu nggak pernah memberi contoh cara menikah. tubuh Kristus itu yang berbentuk bangunan adalah gereja. Bukan Jadi, itu maksud saya. Yesus tidak pernah memberikan contoh bagaimana cara menikah karena Yesus nggak pernah menikah, kan gitu. karena ada juga di firman Tuhan menyuruh untuk beranak cucu lah. Umat Ya itu ciptaan. sesudah menikah. Ini cara menikahnya. Itu tadi yang kubacakan. Ya udahlah. Iyalah, kita nggak boleh memaksakan Gini cara Bu, Emang kalau di begitu. Islam kan ada ijab kabul ya Bang Handia. Kalau di Islam, nah kalau di Kristen ada nggak gitu? Atau langsung berhadapan sama gereja cipok, udah jadi resmi suami istri? Boleh. Nonton dulu lah kau lah. Ayo Bang, ayo. Ku ajak kau ya. Nonton Ya pernikahan. maksudnya itulah maksudnya pertanyaan Bu. Itu itu loh begitu maksudnya Bu. Itu loh Bu, seremonialnya itu, cara-caranya di gereja itu yang dilakukan pendeta itu siapa yang ngajarin itu gitu loh maksudnya. Jadi gini Bang Hendi, dengar ya. Ada telepon lagi. Bentar, aku bacakan dulu. Kejadian 1 ayat 8. Di mute dulu itu berisik lah. Halo. Cerita dulu. Diangkat dulu Bu, itu kayaknya tagihan ini arisan panci. Diangkat dulu. Itu arisan itu. Itu arisan. Kalau enggak ya bayar kartu kredit apalah begitu. Itu diangkat lah Bu. Bisa jadi pinjol. Mudah-mudahan bukan pinjol sih yang nelpon. Berondong telepon. Enggak lah. Biasanya sih arisan itu arisan. Ibu Ulina kan suka arisan. Misalnya kalau ibu-ibu itu kan arisan ember, panci gitu. Gitu ya. Jadi memang di gereja itu nggak ada yang ngajarin. Jadi itu sebenarnya itu aturan gereja, bapak-bapak gereja yang mengatur. Bentar dulu Bang Handi, jangan sok tahu kau pun orang Kristen kau. Kejadian 1 ayat 28 berbunyi begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas Iya segala itu paham kita itu, Bu. Itu Kenapa loh lagi? seremonial itu loh. Pendeta ini kata-katanya apa? Kan ada kata-katanya tuh. Cara-caranya siapa yang ngajarin itu? itu udah merujuk dari firman Tuhan lah Bang Handi, tapi nggak Ya. mungkin lah. Kan kita udah kubilang tadi tubuh Kristus apa? Sebagai Gini Bu, tubuh- Ibu dulu menikah di gereja itu apa kata-kata pendetanya? Apa? Masih ingat nggak? pendetanya. Ya, waktu Ibu menikah dulu sama suami Ibu, apa kata-kata pendetanya? Udah kemana-mana kau Bang Handi, emang kita mau menikah? Udahlah, aku turun dulu lah. Suamiku nyuruh aku ini. Iya dulu waktu Ibu menikah sama suami Ibu gitu loh. Suamiku nyuruh aku mandi, aku mau itu katanya. Ayo, udah mandi dulu. aja. Itu disuruh pergi arisan itu. Bu, sekejap Bu. Iya. Boleh Bu, saya bertanya sekejap saja Bu. Mandi dulu Bu. katanya gitu. Udah ya. Bu, Aku Bu, turun dulu bentar, sekejap nanti saja, naik lagi Bu. dah kalau sempat ya. Jangan dipaksa, Oke, jangan ya. dipaksa. Bentar Ibu ya, Udina ini nanti orangnya dulu. baik. Dia baik kok orangnya. Iya. Iya. Bu, sekejap saja Bu Liana. Apa? Bu, kata Ibu, Ya. orang yang sudah bercerai, bersuami lagi itu berzina. Zina Ya itu udah dosa, diakui kan? tadi, udah dijawab Enggak, itu. Bang. Bang Andi, sekejap Selamat saja Bang sore Andi. semuanya teman-teman. Aku turun dulu bentar-bentar ya. Aku Sekejap suamiku udah saja masuk. Bu. Tadi Alah. Bang, udah dia jawab. Gini lah Bang Ih, Andi, Bang Andi udah dia- gini lah Bang, izin Bang Andi. Kan katanya kan kalau berzina itu dosa kan. Loh, terus apa gunanya Yesus itu di tiang salib itu menebus dosa umatnya? Katanya sudah ditebus. kan diperpanjang lagi kalau salib lagi tuh Pak. Tadi dia udah jawab, orang yang menikah itu atau yang bercerai itu nggak boleh, Ya makanya Aduh, kok ya, ada ya. lagi dosa gitu Bang Handi. Katanya Aduh. Kenapa ditebus, Anda kan? debat saya? Ya enggak, aku mau tanya sama ibunya tadi. Ibunya kan udah nggak ada. Udah dijawab ibunya tadi. Orang yang sudah bercerai tidak boleh menikah lagi. Ya kalau dia menikah lagi dia berdosa. Udah selesai. Kenapa lu nyambung ke salib? Panjang urusannya. Artinya membahas penyaliban dong kalau gitu. Tinggalkan topik utama mengenai perceraian. Ini dua topik yang berbeda. Kristen itu dibawa ke satu titik. Itu aja kita berusaha satu titik, Anda mau melebarin ke salib. Nah, diskusi perlu pengalaman. Iya, jadi nggak bakal fokus nantinya, jadi melebar. Membahas tentang penyaliban, perceraian, perkawinan, lalu bawa ke salib. Nah, selesai urusannya kan. Kalau di Islam kan ada ijab kabul ya. Saya terima nikah atau saya nikahkan gitu kan. Saya terima nikah dengan si Fulan, binti Fulan dengan mas kawin sekian gitu kan. Nah, kalau di Kristen nggak ada itu. Apalagi diskusi sama ibu-ibu tadi, dia orangnya baik. Ya fokus saya di situ. Kira-kira. Oke, terima kasih semuanya. Kita sudahi dulu video kali ini. Simak video-video mendatang. Sampai jumpa. Jangan kemana-mana. Kita saksikan nanti. Ibu Ulina nanti kalau datang, dia akan memberikan kita suguhan tarian-tarian dari mana itu Ibu tadi ya? Dari tanah Najaret. dari Najaret ke kota Daud. Karena ibu ini memang ahlinya pargoi. Tapi pargoi yang positif teman-teman. Kita nggak boleh negatif thinking sama orang. Sampai jumpa. Saksikan video mendatang. Semoga Ibu Ulina kalau dia bisa open cam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Sabil, Muslim apa Kristen Sabil? Itu saya rekam Bang, jadi lumayan ada pengantarnya untuk penutup. Oh iya. Sabil. Sabil. Kok Sabil diam aja? Wah ini ya, dibawa bagus nih tarian ular beludak. Emang bagaimana tarian ular beludak ya? Gimana? Pak Bejo tuh biasanya tuh yang praktekin tarian ular beludak. Apa? Wah, Bang Andi tadi seru banget tuh dari pagi saya tuh. Dari Bang Jibril lawan Pak Pendeta tuh, S2 STT, dosen STT. Bang Jibril tuh. Terus dilanjut Ustadz Alif.
Bu Natali, Ahimoto, wah rame tadi. Saya tadi di room mulai dari tahu. jam 10 ya, saya dalbo. Saya mulai jam setengah 10 loh tadi, Bang Jibril itu. Saya live di sana. Lawan dosen, hancur semua, bubuk semua. Ya mau dosen mau apa pun bang, abang nggak tahu aja sih. Iya sih. Semakin Seru pokoknya. kalau saya itu ya, kalau menurut saya pengalaman nih, semakin dia dosen, semakin banyak cabangnya, semakin nggak konsen, semakin dia nggak mau membahas yang basic-basic. Kalau dosen ya, Betul. kalau pemula itu masih bisa kita segarkan loh. Betul. Masih bisa Jadi, kita segarkan. Kalau tadi gini Bang Andi, justru ketika dia ditanya tentang kekristenan, aduh gagapnya minta ampun, suaranya lemah, lembut gitu ya, ngejelasin kekristenan, banyak nyalaknya. Tapi sekalinya bertanya tentang Islam, buset deh, merepet kayak petasan. Ngotot. Ya pendeta kan begitu di dalam, apalagi sarjana ya, kan ada namanya Islamophobia. Dia tuh mempelajari Al-Quran dengan apa namanya ya, dengan caranya sendiri, tapi terjemahan yang dibahas begitu. Dipakailah untuk itu. Jadi dosennya kalau Islamophobianya itu kurang, dia nggak lulus loh. Dia Islamophobia itu. Iya di dalam Islamologi. itu. Iya Islamologi. Sorry Islamophobia lagi. Ada Islamologi itu kalau nggak lulus itu ya nggak bisa, harus pinter berislamologi. Artinya apa? Harus pinter membolak-balikan terjemahan Al-Quran, baru bisa lulus tuh. Kedua, dia harus bisa mengais-ngais di Al-Quran untuk membenarkan Yesus itu Tuhan. Baru bisa lulus tuh. Pendeta sarjana ya begitu. Iya, sarjana S2 dia. Pendeta, berikut pendeta lagi. Kalau Kang Alik tadi lawan siapa ya yang ngeyel itu? Lupa saya namanya. Saya kalau pendeta ya males gua, karena semakin melingkar-lingkar gitu loh. Kenapa dia sekolahnya pertama filsafat, ya berdasarkan filsafat, terus menerjemahkan Al-Quran sesuka dia, gitu. Ya pandai lah ya berbicara kalem, tapi kemana-mana gitu loh, serius, enak dengerinnya kan, pasti enak. Coba kalau pendeta S3 langsung nanya, Pak Pendeta yang terhormat, Tuhan Anda ada berapa? Dia nggak menjawab. Apa katanya? Pertanyaan SD itu bang. Tuh dia nggak mau menjawab. Dulu kan Yosias Lengkong S3 loh itu. Saya tanya begitu. Marah dia. Kau lecehkan saya pendeta S3 loh. Masa kau kasih pertanyaan anak SD? Marah dia ditanya kayak gitu. Padahal itu pertanyaan sederhana. Ya, terus saya tanya sama dia, bagaimana kalau anak Anda SD pulang sekolah, dicengin sama temannya Tuhannya 3, pulang nangis, anak Anda kelas 3 SD nanya kepada Anda, bagaimana jawabnya? Kalau Pak, Tuhan kita berapa, namanya siapa? Anda mau jawab apa? Anda masa mau mengecewakan anak kecil? Jawabannya apa pendeta itu? Anakku sayang, kamu belum sanggup, jangan banyak tanya, imani saja dulu. Nanti kalau kamu dewasa, nanti Bapak masukin sekolah teologi, baru kamu paham. Jadi anak kecil di Kristen itu nggak boleh dikasih tahu itu, nggak boleh. Yang penting Yesus Tuhan, mari bernyanyi, sekolah minggu itu aja. Makanya pendeta-pendeta yang kelas tinggi begitu dikasih pertanyaan SD nggak mau, marah dia. Apalagi kalau dikasih pertanyaan terus disertai pilihan ganda, marah dia. Coba aja, Pak Pendeta, yang manakah Tuhan yang sebenarnya yang menciptakan alam semesta? A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Apa jawabannya? Weh, emang ini cara cermat? Emang ini begini? Marah dia. Gitu loh. Kayak yang semalam itu Bang Andi, contohnya Bang Andi, yang mengaku dari Katolik toh, padahal saya nanya yang dasar-dasar kan sama Bang Andi, pertanyaanmu salah katanya. Saya nanya pertanyaan saya juga salah, piye toh? Bingung kan?
Oh, itu Pak Yosep. Giliran saya suruh bertanya, wih, silakan kalau begitu Bapak yang bertanya jawab sendiri. Lancar loh 2 pertanyaannya dia jawab sendiri. Ini ada Yola, selamat sore Yola. Ya aku mau jadi gini Julius, aku mau ketemu Prof Ali. Mau ikut nggak Kang? Menehem Ali? Iya. Enggak. Mau podcast ya? Enggak sih. Live-in aja di TikTok. Lagi di Jakarta dia ya? Ketemuannya di mana Bang Andi? Di rumah salah satu teman sih. Oh. Teman-teman Kristen silakan kalau ada yang mau naik. Bang Alif, Ustadz Alif udah kenyang tadi. Kenyang sampai batuk saya. Cuma korbannya ngeyelnya minta ampun ya itu orang. Tapi dia mengakui loh bahwa Yesus itu Lucifer ya. Mengakui. Betul. Ya harus diakui lah mendatanya begitu. Sebenarnya sih Ustadz izin, kalau dia mendengarkan dengan baik, dia cerna akal, pasti dia manut, karena memang itu yang terjadi. Tapi mereka ini rata-rata kalau Ustadz Ali atau siapa menjelaskan itu pura-pura dia nggak dengerin, karena dia tahu arahnya, dan menyela. Tapi kalau dia jujur, secara intuisi sebagai manusia yang berakal, pasti dia iyain. Jadi kadang-kadang memang itu kepleset pakai akal sehat. Jadi mereka ini kalau pakai akal sehat itu cuma hilap. Kalau dia pakai akal sehat jujur, hilap dia. Gitu loh, hilap dia pakai akal sehatnya. Jadi kalau teman Kristen diskusi tentang konsep ketuhanan, apapun di sana isinya, penyabarannya, kalau dia jawab jujur berarti dia hilap. Betul nggak itu Ustaz? Betul. Ya itu makanya kalau pelan-pelan, ya itu narasi kitabnya nggak bisa dibantah. Bentar, mau dibilang, Ustaz Ali, mau diapain? Dengung itu suaranya, dengung. Agak. Dengung ke saya, dengung Ustaz Alif, dengung. Sambil ngecas barusan, sekarang enggak ya? Oh, enggak sekarang. Sambil ngecas soalnya. Ini Sabil ini minta naik Muslim apa Kristen sih? Tapi alhamdulillah ya, mengakui dia bintang timur itu iblis, Lucifer, mengakui dia. Wah, parah. Enggak, yang lebih ini kan mengaku juga kalau Yesus itu adalah bintang timur itu, Lucifer itu. Apalagi Lucifer itu tampilannya rambutnya putih, matanya merah, makin ngeri kan? Dari lidahnya itu keluar pedang. Lucifer itu tampilannya rambutnya putih, Yang lain siapa Bang Handi ini? dari lidahnya keluar pedang. Oh, si Sabil. Halo. Muslim apa Kristen Bang? Muslim. Gua mana pernah noise, gua nggak pernah. Udah di bawah aja deh. Apa sih kira-kira yang membuat noise itu apa ya? Balik-balik suara. Itu kan sinyal, bisa lagi ngecas, bisa juga kalau pakai soundcard ininya nggak dimatiin noise reductionnya. Jadi Salah tuh, salah. Apa tuh? Yang membuat begitu adalah Lucifer. Nah itu Lucifer yang membuat kayak gitu. Jadi kesimpulan saya adalah kalau ada Kristen menjawab jujur yang topik yang fundamentalnya tentang imannya, kalau dia jawab jujur itu cuma hilap mempergunakan akal sehat. Itu kesimpulan saya. Catat itu teman-teman di bawah. Sekali lagi saya ulang ya. Iya. Catat nih teman-teman di bawah nih, ini ilmu nih. Kalau ada Kristen yang menjawab dengan jujur, apalagi yang paling fundamental
seperti Lucifer atau apapun itu, dia pasti hilaf mempergunakan akal sehat. Catat itu ya. Catat ya. Woi, teman-teman di bawah, catat. Oke, makasih udah dicatat. Ya, malahan tadi dia ngaku loh bahwa Yesus itu menggantikan nama Zeus. Awalnya kan Zeus, diganti namanya jadi Yesus. Mengakui loh, datanya tadi udah tersebar, udah apa, tumpah-tumpah sama Bang Jibril. Sampai dia mengakui ke arah situ. Ya memang pada dasarnya kan anaknya Maria bukan Yesus. Anaknya Maria itu kan Yesua Amsia. Immanuel. Ya, berilah nama Immanuel, tapi tetap dia lahirnya Yesua Amsia. Kalau bahasa Aramiknya Iso. Bahasa Arabnya Nabi Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam. Itu bahasa serumpun. Kenapa dia menjadi Yesus? Sebenarnya bukan YJ itu di sana, Yesus. Dari mana asal kata itu? Ya dari Zeus itu tadi. Zeus itu dewa. Makanya ini pagan Romawi ini supaya dia laku, ya digantilah namanya anak Bunda Maria. Terus dijadiin tokoh, jadiin tokoh supaya agamanya ajaran budayanya laku. Itu sih sebenarnya. Kalau mau jujur, inilah hadiah tentara Romawi yang dia bawa pernah menjajah di tempat lahirnya Yesus Amsia. Dia juga mempelajari budaya setempat, tapi dia sudah punya kepercayaan nenek moyang dia, yaitu ajaran pagan Romawi. Supaya pagan Romawi ini laku, gitu ya, dia ambillah beberapa tradisi-tradisi yang ada di sana, dibawa ke negaranya, dikonsilikan. Nah, itulah terbentuk namanya kanon-kanon yang berbahasa Yunani, bahasa negaranya dia. Nah, supaya lebih laku lagi, gitu ya, diambillah perjanjian lama itu, disebut Septuaginta terjemahan itu, digabung agar bisa menyamarkan orang. Jadi kalau bertanya tentang ketuhanan, dia pakai perjanjian lama. Tapi kalau berbicara tentang seremonial, apapun itu, mulai makanan, Natal, apapun itu, sandai, gereja, dan seterusnya, dia pakai perjanjian baru. Datang kita Muslim, dia masuk ke Indonesia, beraroma Islam, beraroma Yahudi, pagannya hilang, tapi seremonialnya pagan. Nah mereka, makanya kalau dia jujur, dia hilaf, akan menjelaskan itu. Kira-kira begitu. Ini hasil penyelidikan buku Tatang Sutarman. Anda boleh membacanya mulai dari halaman 14 sampai halaman 17. Kira-kira begitu. Tapi buku ini saya nggak jual loh ya. Terima kasih. Iya, ya teman-teman, bagi yang mau beli buku itu, Bang Handi tidak menjual buku itu dan tidak membuat buku itu ya, teman-teman. Ini Rudi. Selamat sore. Selamat sore. Muslim apa Kristen, Bang? Muslim, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak, Bang, mau mendengarkan aja, Bang. Oh gitu, oke. Iya, Bang. Dulu yang kemarin Ustaz Alif ke tempat saya kan, kita lama ngobrol di sini berapa hari ya. Saya berikan tuh buku Tatang Sutarman. Kata Ustaz Ali, lebih mudah mempelajari Al-Quran dan hadis daripada mempelajari buku saya loh. Gitu loh. Ustaz Ali bingung loh, baru halaman pertama dia buka, apa ini gitu loh. Berikan ahlinya yang menjelaskan. Makanya buku ini saya tidak jual, sangat-sangat berbahaya. Bahayanya apa? Membuat Anda bisa mengkonsumsi bodrek 7 biji dalam sehari. Makanya saya belum jual. Oke? Paham ya teman-teman? Jadi jangan berusaha mencarinya untuk membelinya. Soalnya sulit dipelajarinya. Kertasnya putih, tulisannya putih, sama semua. Hurufnya juga huruf apa nggak tahu. Kayak hologram. Kemarin udah ada mau beli 5M loh, saya nggak jual. Benar. Berbahaya kalau saya rilis ini, Bu. Iya Pak Hasan, nanti insya Allah kalau ke Bandung kita nanti tidur di Pak Hasan ya. Kang Alik kemarin tidur di Pak Hasan? Enggak, seharian di sana. Oh iya. Bumina teh Pak Hasan di mana? Di Bandung? Di Bandung, dia di Buah Batu. Oh, Buah Batu. Iya, dekat tol. Exit tol Buah Batu. Di Batu Nunggal ya? Suasananya adem.
Batu Nunggal? Bukan. Buah batu ini ada, ini naik aja sini. Yang kemarin belajar ini Islam. Nah, Ya, tanya-tanya aja. kan Buah Batu itu exit tol Buah Batu. Saya punya rumah dulu di sana, rumah saudara, belok kiri terus masuk ke komplek Batu Nunggal atau rumah saudara. Alfonsus. Selamat sore Alfonsus. Selamat sore Pak. Masih belum sadat? Belum Masih Bang, ada? saya lagi sibuk kerja dulu Bang, saya cari duit dulu. Oh, cari duit dulu. Emang belum dikasih sama Tuhannya? Belum Bos. Oh. Karena kalau udah dikasih baru udah saya urusan yang lain. Nanti kasih ke saya juga ya kalau dikasih ya. Oh siap abangku. Maaf bercanda Bang, jangan diambil hati. Iya, santai. Kita kan sering bercanda. Iya Bang, iya. Mudah-mudahan cepat dapat hidayah ya Bang Alfonsus ya. Amin Pak. Pak Alphonse di mana Bang? Di Malang apa? Saya di sini Bang, di tempat kerjaan. Jakarta? Iya, Jakarta Timur, cuman kerjaannya di daerah Cikarang. Mana? Cakung? Di sini Romang. Cikarang. Enggak, rumah Romangun, Cakung. Oh, Cakung jauh loh Bang. Enggak, rumah kan timur. Oh, rumahnya itu di Cililitan, Kramat Jati. Kramat Jati situ. Iya. Sebelah-sebelahan sama Tamini ya. Iya. Oke, paham Bang. Masih ada yang mau ditanyakan nggak Pak Alfonsus tentang Islam? Saya pendengar setia aja Bang. Nanti antar baru kalau saya udah ini baru saya nanya Bang. Nggak apa-apa, siapa tahu masih ada yang penasaran tentang Islam, tentang apa kek, biar Bang Handi, Ustadz Alif menyampaikan. Teman saya namanya Pak Rahmat ini di samping saya ini, dia mah gurunya saya Bang. Oh gitu. Kenapa masih nyembah anak manusia Bang kalau gitu? Oh, menyembah anak manusia ya. Bingung juga saya menjawabnya Bang. Cuman begini, yang menjadikan dia anak manusia itu karena dia dilahirkan secara manusia. Kalau dia dilahirkan secara yang lain, mungkin dia nggak jadi Tuhan. Kalau dia dilahirkan secara, iya Bang. Karena susah juga kalau kita mau berbicara tentang itu kan tentang keimanan ya. Mengimani sesuatu yang tidak kita saksikan, tidak kita lihat, kita hanya mendengar tulisan, membaca. Jadi ya kadang kalau saya sih lebih memilih diam Bang daripada berdebat itu. Debat kusir nggak ada habis. Ya betul, setuju itu saya. Ini Bang, arti kehidupan Muslim apa Kristen Bang? Kenapa Bang? Enggak, ini saya nanya arti kehidupan. Hom Santi Hom. Muslim apa Kristen Bang? Dewa Bang. Kalau Santi Om itu dia Buddha dia. Hah, ini biasa Kristen nggak mungkin Buddha naik ke debat, nggak mungkin. Nanti kan kita berkawan tuh, kita masuk room ini. Santi Om nama budaya. Paham banget nggak boleh. Suaya. Puji Tuhan. Kan puji Tuhan. Kristen ya Bang ya? Bang, ini judulnya ini. Kok Tuhan jejer 3 gitu? Jejer itu apa maksudnya? Ya berjajar 3 orang. Oh, 3 orang. Saya bukan orang yang tak ada beragama, jadi saya tidak tahu tentang itu Bang. Nah Bang Handi ini Jangan dipaksakan dia. Abang di mana arti kehidupan? Kayak lagunya Mus Mujiono, arti kehidupan, gitu ya? Ini Bang, mencari kehidupan yang sesungguhnya Bang. Oh ya Pak, saya juga sebentar lagi balik. Kalau mencari kehidupan yang sesungguhnya itu hanya di Islam Bang. Kenapa? Kalau di Islam itu jelas sembahannya, jelas kitabnya, semua bisa dijelaskan sejelas-jelasnya begitu. Tidak ada karangan-karangan manusia di sana gitu. Kalau mau mencari yang sebenarnya, untuk itu kenali basicnya dulu. Kenali dulu siapa sang pencipta alam semesta itu kalau Anda masih percaya. Setelah mengenal sang pencipta itu, sudah yakin di sana, percayalah bahwa ada utusannya di muka bumi untuk mengajari makhluknya. Itu ya kenali syariatnya, perintah dan larangannya.
Mudah kok itu bang, kalau mau mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi soal keyakinan itu termasuk tentang kehidupan juga itu bang? Iya, kalau nggak berkeyakinan ngapain lu hidup kalau nggak punya keyakinan? Yakin itu kan percaya, sungguh-sungguh. Itu yakin itu kan bahasa kalbu bang. Nah, untuk supaya orang kelihatan ini keyakinannya kemana, ya kita lihat apa yang dia lakukan. Makanya ikrarkan dalam hati, ucapkan dari mulut, lakukan dengan perbuatan. Nah, itu baru terjadi sinergitas. Ketinggian bahasanya ya. Kira-kira gitu bang. Saya ulang ya. Keyakinan itu bahasa kalbu, bahasa hati. Orang nggak bisa menilai keyakinan Anda kemana. Cara untuk mengetahuinya adalah lisan Anda dan perbuatan Anda. Baru orang, oh tahu ini loh dia Muslim misalnya. Anda tahu dia Muslim karena dia adalah mengucapkan dan dia praktekkan. Oh, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia ke masjid sholat. Oh, berarti dia Muslim. Begitu juga Anda. Oh, Anda misalnya Kristen. Oh, karena dia mengucapkan Yesus itu Tuhan, dia ke gereja. Oh, dia Kristen. Tapi kalau Anda hanya berkeyakinan silent aja, orang nggak tahu Anda apa keyakinannya. Karena itu bahasa kalbu, hati. Tidak ada orang bisa menebak hati seseorang. Tidak paham sampai sini bang? Sedikit lah. Makasih bang. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Lanjut dulu Ustaz Alif. Kalau saya masih sibuk-sibuk lagi nih. Tanda tangan dulu anak-anak pada pulang kantor nih. Lanjut kebenaran. Ya tadi siapa nama teman tadi? Keyakinan. Keyakinan itu apa sih? Maksudnya di dalam Islam tuh apakah itu keyakinan itu iman atau apa itu? Tadi kamu sudah saya jelaskan, kenapa masih ditanya ya? Keyakinan iman tuh kepada kepercayaan diri sendiri kah atau kepercayaan kepada sesuatu yang nyata, yang ada, yang wujud gitu, atau hanya kadar itu terbatas pada imajinasi gitu, yang tidak ada pada faktanya tidak ada gitu. Saya ulang lagi pasang kuping. Keyakinan itu bahasa kalbu. Ya terserah di hati. Ya saya kan ngomong, makanya kalau orang ngomong dengerin biar Anda. Tadi saya ngomong 4 kali loh, itu saya ulang. Terus Anda nanya lagi. Nah ini kalau saya lagi ngajar mahasiswa saya ini kayak gini-gini nih, biar mau jokok 5 menit tetap gua nggak kasih nilai D. Paling kasih suruh ulang-ulang gitu loh. Mental tuh harus kuat lah. Ya mental kuat. Ya saya nggak mau lah dipermainkan oleh mahasiswa goblok. Ngapain? Ya terus. Ya nggak mau. Kenapa? Udah. Teruskan. Ya, nggak mau. Kenapa? Ya udahlah. Berarti Anda sesat karena Anda tidak paham apa yang Anda imani. Karena Anda tidak mampu menjelaskan. Ya sekarang saya kick kenapa? Nah itu hak saya. Mantap kan? Nah, lo mau apa? Lo mau apa lo? Sekarang udah hilang sekarang. Ketiga tuh pembahasan tentang keyakinan itu dari hati, dari kolbu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Alfonso aja paham tadi itu penjelasan saya. Masuk akal, logis itu barang. Kalbu itu hati gitu loh. Tapi untuk mengetahui keyakinan seseorang itu, kita lihat apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Nah kalau menyangkut masalah religi, keagamaan, ya kemana dia pergi beribadah. Nah gitu ya. Kalau dia ahli hukum, berarti kemana dia berpraktek. Kalau dia ahli nujum, ya kemana dia pergi menjadi dukun. Kalau dia ahli togel, ya kemana dia mimpi, masang nomor, kan gitu. Nah kalau menyangani keyakinan akidah religi keagamaan, apa yang dia ucapkan, kemana dia pergi beribadah, itu baru ketahuan. Oh ternyata ini Muslim, oh ternyata ini Buddha. Tapi kalau Anda hanya berkeyakinan silent di rumah, gak pernah bersosialisasi, nggak ada yang tahu Anda Muslim, Kristen atau Buddha, nggak ada yang tahu.
Apakah tidak setuju Pak Alpon? Ya, benar. Terima gaji. Pak Alpon ini Kristen ya? Iya, saya Kristen, Pak. Oh, ya salam kenal Pak Alpon ya. Saya Muslim dari lahir, Pak. Juga, Bang. Ya. Ya kenapa tadi, kenapa Bang April tahu kalau Alpon Kristen? Sebabnya apa? Enggak nyimak aku, baru nyimak Bang Andi. Karena dia mengucapkan lewat kata-katanya mengaku dia Kristen. Coba kalau dia bahasa kalbu saja, mana kita tahu dia Kristen? Betul, betul, betul. Karena dia berkata, tadi ini kambing satu ini, yang kambing coge ini, dia mengalihkan bahwa keyakinan umat Islam itu hanya halu. Karena Tuhannya nggak kelihatan, nggak bisa dilihat. Dia mengarahkan ke sana. Loh. Bukannya ke situ. Bukannya di dalam Kristen juga Tuhannya itu tidak kelihatan. Itu artinya mereka ini. Itu artinya mereka ini jarang membaca Bible, tapi kuat membodoh-bodohi diri untuk menyerang. Kalau menyerang pinter dia. Tapi serangannya adalah ilmunya apa? Nol besar. Karena apa? Kalau dia sering membaca Bible, dia tidak akan pernah mengucapkan itu. Kenapa? Karena Bapa yang di surga yang mengutus Yesus ke muka bumi kagak pernah kelihatan. Kalau dia udah paham itu, dia nggak akan pernah menyerang umat Islam. Tuhan nggak kelihatan. Karena Bapaknya di surga juga nggak pernah kelihatan. Yesus berkata Yohanes 5:37, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Apakah itu halu? Kami umat Islam tidak akan pernah menjas saudara-saudara kita menyembah halu. Kristen menyembah halu, menyembah apa dan segala macam. Karena itu imanmu. Nah, kalau Anda berusaha masuk diskusi seperti itu, ya mohon maaf, kami nggak menerima orang yang tiap hari hanya mengkonsumsi oli bekas. Oke? Nah, diskusi yang baik-baik. Pelajari dulu Bible baru menyerang. Kenapa? Kalau kau Kristen, setiap kau menyerang tentang Islam, apapun kata kasarmu itu, mau apapun kata kasarmu, di Bible pasti ada. Coba ada Kristen menghujat, saya akan kasih saya data di Bible. Hujatan apapun itu, di Bible pasti ada. Mau kata binatang kek, mau kata olo-olo kek, mau kata apapun, di Bible pasti ada. Setuju? Setuju. Coba Anda ada Kristen berkata kasar. Coba aja berkata kasar. Langsung tak kasih datanya nih Bible. Ini loh yang kau omongkan. Mau nanya Pak. Jadi bentuk dari keyakinan ada, aku dengarkan ada keyakinan aktif dan ada keyakinan pasif. Itu bagaimana itu Pak? Ya itu tadi saya terangin. Keyakinan aktif itu artinya kita sudah mempraktekkan keyakinan kita. Nah, itu sudah praktek, aktif namanya kelihatan. Kalau keyakinan pasif, ya Anda misalnya beragama Kristen yakin, Anda diam aja. Tidak bersosialisasi, hanya untuk diri Anda sendiri, nggak ada yang tahu, itu pasif. Hanya Anda yang tahu dan Tuhan Anda, itu pasif. Jadi kalau yang pasif itu antara orang itu dengan Tuhannya gitu. Betul, tapi Anda tidak bersosialisasi selama hidup Anda. Enggak, maksudnya bersosialisasi dengan Tuhan itu maksudnya bagaimana Pak? Kurang paham. Ya misalnya Anda Kristen kan harus bersosialisasi. Hari Minggu pergi gereja, menandakan Anda Kristen. Itu kan dalam orang-orang istilahnya, aku kan orang tidak taat, tapi itu dalam bentuk ibadah. Nah, kalau saya mau kasih ilmu Islam, masuk tuh barang. Karena di Bible memang nggak ada. Di Islam itu ada jelas, hablul minannas, hablum minallah. Hablum minallah itu, maaf, bisa interupsi. Diam dulu sebentar, saya lagi ngomong. Hablum minallah itu artinya hubungan antara pencipta dan ciptaannya, hubungan antara hamba dengan Tuhannya, itu hablum minallah. Bagaimana caranya Muslim? Ya, sholat nggak perlu dipamer. Sholat ibadah nggak perlu dikasih tahu orang. Nah, bagaimana hablum minannas? Ya interaksi sosial.
Nah, itu hanya Islam yang ada begitu bro, di Kristen nggak ada. Oke? Paham? Oke lah. Nah, terima kasih. Terima gaji. Gue nggak mandi-mandi nih lanjut. Kan ini luka ini Muslim apa Kristen luka? Saya dari yang apa non Muslim. Ya. Iya, itu saya sedikit paham tentang itu. Hablum minallah itu urusan kepada Tuhan kalian ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kalau hablum minannas, sepengetahuan saya itu hubungan dengan manusia ya kan? Minannas. Ya. Ya saya pahamnya segitu aja ya. Kalau misalnya saya yang menjelaskan kan kalian udah dijelaskan sama Prof Handi kalian ya kan. Jadi saya naik kemari itu dengan tujuan saya ada subhat nih yang ingin saya tanyakan untuk saudara-saudara Muslim sekalian di sini. Bentar, subhat itu apa sih bang? Kayak gimana ya? Kayak unek-unek pertanyaan dari pikiran saya gitu loh. Itu aja udah salah bang. Subhat itu bukan itu artinya bang. Iya, koreksi saya kalau salah gitu loh. Iya salah bang. Subhat itu kan bahasa Arab ya, bukan bahasa Yunani. Gitu Iya, subhat itu kan bahasa Arab ya, bukan bahasa Yunani. Jadi jangan memelintir bahasa-bahasa yang kita punya. Subhat itu bukan unek-unek bang. Subhat itu fitnah ya. Wah ini agak kontroversial ya. Iya kontroversial karena kan bahasa Yunani nggak ada bahasa subhat. Bahasa kalian ya. Iya bahasa kita, bahasa Yunani nggak ada subhat, bahasa Yunani nggak ada. Jadi Kristen ini kan memakai bahasa Yunani, ya. Jadi nggak ada itu subhat, itu bahasa kita itu. Oke, jadi pas Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu menurut bahasa kaumnya masing-masing. Kan Nabi Musa kan Ibrani. Iya, Nabi Musa Ibrani bukan Yunani, sama. Iya, maksud gue. Iya, bukan Yunani. Nabi Musa itu nggak kenal Kristen. Nabi Musa nggak kenal Kristen. Oke. Enggak, yang gue tanya, yang gue heranin ini. Ya sama, gue juga heran kenapa Kristen ini mencatut-catut bahasa Arab. Heran kan gue kan. Gitu loh. Iya, heran gue juga kenapa Kristen ini mencatut-catut bahasa Arab ya. Enggak, emang agama boleh ngeklaim bahasa ya? Boleh, itu Allah bahasa mana? Ya iyalah, itu Allah bahasa mana itu? Kenapa begitu? Karena gini loh, kenapa? Karena dia jijik, ya, dia jijik memiliki bahasa Yunani, jijik dia sama bahasa original text Bible-nya, jijik dia. Jadi Kristen ini sangat membenci original text Bible-nya, itu. Nah, perlu ditanyakan, ini Kristen ini kenapa benci sekali dengan original text Bible? Bukankah Yunani itu? Kenapa Anda benci bahasa Yunani? Kenapa Anda membencinya? Kenapa harus jangan inilah, jangan mengatakan sesuatu yang tidak fakta gitu loh. Kalau kau nggak jawab, emang saya ada ujaran kebencian terhadap bahasa Yunani. Terus kenapa Anda pakai kalau kau nggak benci? Nah, emang kalau misalnya saya nggak pakai bahasa tersebut, ya berarti kau nggak suka. Berarti kau nggak suka originalmu.
Kan di sana Theos, Apostolos, berarti bahasa Logos. bahasa Kenapa Tuhan nggak kalian pakai? itu bahasa Arab gitu. Kenapa nggak mau pakai? Saya tanya dulu, kenapa nggak mau pakai? Jawab dulu ini. Kalau kau nggak jawab, saya turunin. Kenapa kamu nggak mau pakai istilah Yunani? Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Jawab. Pertama, ini kan forum kalian. Jadi saya ingin menghormati kalian walau. Kenapa kamu tidak pakai bahasa Yunani, istilah Yunani di Bibelmu? Kenapa? Ya karena saya ingin menghormati kalian. Saya nggak perlu dihormati, nggak perlu. Kenapa nggak pakai? Hormati aja dirimu sendiri dan keluargamu. Kenapa nggak pakai? Hormati Ya, dirimu, kalian kan dengerin. menurut pandangan. Hormati dirimu, hormati keluargamu, hormati kitabmu. Kenapa nggak pakai? Nggak perlu kita dihormati di sini. Jawab. Ya itu alasan saya. Kenapa Anda tidak terima alasan saya? Itu kan aneh sekali itu. Sekarang alasanmu dibawa. Percuma kalau orang kayak gini diajak diskusi, kagak nyambung. Memang Bang Andi, kenapa orang Kristen itu di dalam kitab sucinya itu tidak menggunakan original teksnya gitu ya, yang tertulis Theos ataupun Kurios. Mereka itu sebetulnya yang pertama enggak percaya diri dengan nama Tuhannya, enggak percaya diri mereka. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, kemungkinan mereka ini malu dengan nama Tuhannya, Bang.